Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan organisasi publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammad Kendri Widianto, MSI. Kami dari kelompok 7, terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Peran Pemimpin dalam Pengembangan Organisasi pada Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dana Adila dengan NIM 11121000035. Yang kedua ada Rohani Septia Triningsi dengan NIM 11121000149. Dan yang ketiga saya sendiri Anissa Trikartika Sari dengan NIM 11121000161. Dan yang keempat ada Ines Diva Rahmaniar dengan NIM 11121000166. Selanjutnya ada Dina Nurfitria dengan NIM 11121000183. Dan yang terakhir ada Pesona Bunga Mawar 11121000200. Saya ingin menjabarkan mengenai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan efektivitas secara keseluruhan. Dan hal pengembangan ini merupakan upaya yang terstruktur, terorganisir, serta biasanya prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Dalam pengembangan ini yang akan ditingkatkan pada bagian nilai, strategi, SDM atau sumber daya dan serta proses di dalam suatu organisasi. Dengan tujuan akhir dapat meningkatkan budaya organisasi yang berkelanjutan serta dapat beradaptasi dengan suatu perubahan. Selanjutnya, peran penting kepemimpinan dalam sebuah pengembangan organisasi. Kepemimpinan sangat penting dalam berperan di suatu pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja pada pegawai di suatu organisasi maupun instansi. Suatu instansi membutuhkan peranan penting pemimpin untuk pencapaian suatu visi misi serta tujuan dari organisasi maupun instansi yang dinaungi. Peran pemimpin dalam suatu organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi, dapat mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan, serta meningkatkan semangat kinerja para pegawai sehingga kinerja dapat meningkat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pemimpin dalam pengembangan organisasi di Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu visi dan misi. Pemimpin Sekretariat DPRD Kota Surabaya harus mampu merumuskan visi dan misi dan menetapkan tujuan jangka panjang yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Pemimpin Sekretariat DPRD Kota Surabaya harus mampu membuat keputusan yang tepat dan efektif. Poin yang ketiga, membangun hubungan yang baik. Maksudnya, kepemimpinan yang efektif juga melibatkan kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan seperti anggota dewan, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pegawai. Poin yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pemimpin yang baik juga harus melibatkan pengembangan sumber daya manusia seperti menciptakan lingkungan kerja yang baik, terus memberikan inovasi dan motivasi kepada para pegawainya sehingga para pegawai merasa nyaman dengan lingkungan pekerjaannya. Poin yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin Sekretariat DPRD Kota Surabaya harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran-peran yang baik, pemimpin Sekretariat DPRD Kota Surabaya dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia di instansi secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga tujuan dari instansi Sekretariat DPRD Kota Surabaya dapat tercapai. Contoh peran pemimpin dalam pengembangan organisasi di Sekretariat DPRD Surabaya. Yang pertama, penyelenggaraan diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemimpin dapat memfasilitasi dan mendorong partisipasi staf dalam berbagai diklat kepemimpinan, pelatihan teknis, dan juga workshop. Contohnya, diklat kepemimpinan
kepemimpinan tingkat 3 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial pejabat eselon 3. Dan yang kedua, peningkatan efisien dan efektivitas kerja dengan mengimplementasi sistem dan juga teknologi. Pemimpin dapat mendorong implementasi sistem dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kerja seperti program e-performance dan juga tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dan yang ketiga, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Pemimpin berperan dalam menyusun dan mengimplementasi SOP yang jelas dan efektif untuk memastikan kelancaran proses kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan khususnya di Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan publik. Pemimpin harus memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan dan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan perbaikan. Materi selanjutnya adalah faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi pemimpin dalam pengembangan organisasi pada Sekretaris DPRD Kota Surabaya. Faktor pendukung antara lain, yang pertama, adanya dukungan dan komitmen dari pemimpin DPRD serta pegawai dalam pengembangan organisasi. Kedua, keberadaan pemimpin dan pegawai yang kompeten dan berpengalaman dapat mempercepat proses pengembangan organisasi. Yang ketiga, kerjasama antar instansi lain dapat memberikan dukungan tambahan dalam hal sumber daya dan pengetahuan. Yang keempat, dukungan fasilitas dan teknologi yang memadai, mendukung efisiensi kerja dan komunikasi. Yang kelima, adanya budaya kerja yang positif, saling menghormati, dan terbuka terhadap ide-ide baru, mendorong inovasi dan kreativitas. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Yang pertama adalah belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang kedua, masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretaris DPRD untuk mewujudkan Sekretaris DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia. Yang keempat, pegawai yang memiliki kualitas kinerja yang bisa dikatakan kurang optimal. Yang kelima, kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya motivasi yang diberikan oleh pemimpin dalam memberi stimulus kepada pegawai dan disiplin kerja pegawai yang pada realitanya kurang dijalankan dengan baik. Yang keenam, pimpinan kurang tegas dalam memperlakukan peraturan yang berlaku seperti dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin masih kurang. Kesimpulannya adalah sumber daya manusia atau SDM memainkan peran kunci dalam kesuksesan sebuah organisasi. Dengan kinerja pegawai yang optimal menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam mengelola SDM karena pemimpin yang baik mampu memotivasi, mengarahkan, dan mengembangkan potensi pegawainya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.